Penerimaan mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan dengan 6 prinsip, yaitu adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan larangan konflik kepentingan. Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Pemirsa, ujian tertulis berbasis komputer dalam Seleksi Nasional Berbasis Tes atau UTBK SNBT telah selesai digelar. Ribuan anak bangsa telah berjuang demi satu tiket masa depan untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri favorit mereka. Namun di balik optimisme itu, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi sorotan. Komisi 10 DPR RI menyoroti sejumlah kecurangan berulang yang masif dan canggih, terutama di program studi favorit seperti kedokteran. Tidak hanya itu, sinkronisasi data KIP kuliah dan wacana sanksi permanen bagi pelaku kecurangan juga menjadi sorotan. Lalu bagaimana peran DPR dalam pengawasan UTBK SNBT tahun ini dan apa saja tantangan yang dihadapi? Kita ulas selengkapnya dalam Rumah Parlemen. Karena memang masa depan adalah sesuatu yang harus diraih gitu ya. Maka orang kan dengan berbagai cara berusaha untuk masuk kepada pintu memasuki masa depan. Yang kita tahu dan kita pahami bersama, pendidikan adalah jembatan emas menuju masa depan. Sehingga orang berpikir bagaimana caranya supaya masuk kepada tahapan pendidikan lanjutan. Dan karena itu ada banyak inisiatif-inisiatif yang berkembang. Sampai mungkin muncul ada perjokian itu. Tapi yang pasti bahwa perguruan tinggi pastilah tidak memelihara. Bicara tentang pendidikan, tapi ada kecurangan, hasilnya akan bagaimana gitu. Karena bicara pendidikan itu harus ada kejujuran gitu. Sehingga kalau saya ditanya secara pribadi, saya tidak setuju adanya hal seperti itu dan itu harus diberantas habis. Kalau Dikti-Saintek sudah memberikan aturan-aturan untuk kemudian mengatasi supaya persoalan ini tidak berulang terjadi. Tapi faktanya kan tidak bisa dihindari. Semakin aturannya semakin tinggi, semakin celah dicari. Dan selalu ada saja celah yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh para pelaku kecurangan ini. Ya, kita ini banyak orang pinter. Hanya pinternya digunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Karena mau dilakukan yang benar, mungkin karena tidak ada ruang yang bisa memberikan penghargaan kepada mereka. Jadi ini ada beberapa putaran. Si anak, pelaku yang menggantikan, mungkin itu di sistem perjokian, organisasi yang mengorganisir, kemudian juga keluarga. Mungkin juga ada pihak lain sebagai penghubung. Semuanya dalam posisi ini adalah posisi mereka salah, yang tidak mengikuti aturan. Maka negara juga harus tegas untuk menindak hal tersebut, siapapun yang terlibat. Kalau ada niat untuk memblacklist, bisa nggak itu? Berani nggak? Kan hak konstitusional anak-anak ini kan mendapatkan pendidikan. Negara ini kan eksis karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga jangan sampai menutup kemudian, boleh saya kira blacklist tapi ke sekolah negeri atau ke perguruan tinggi negeri. Swasta dia bebas, saya kira mudah-mudahan ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau ini ternyata sindikasi, mafia yang itu jaringan, ini kan merusak bangsa ini. Ini yang harus diselesaikan. Dan yang punya ilmu untuk menyelidiki, investigasi dan sebagainya tidak banyak. Salah satunya Polri bisa, atau kejaksaan, atau mungkin pihak-pihak yang punya kemampuan. Saya kira aparat penegak hukum seperti kepolisian ini punya standar. Ini sudah kriminal ini. Ini sudah merugikan banyak pihak ini. Nah, segala macam. Saya kira kenapa tidak untuk menimbulkan efek jera. Ada ribuan mahasiswa kedokteran yang nasibnya itu terganggu. Terganggu dalam arti mereka sudah lulus sarjana kedokteran, namun karena mereka harus melanjutkan lagi ujian kompetensi, mereka ini ada di persimpangan jalan. Catatan kami memang prodi kedokteran ini menjadi sangat menarik. Kenapa menarik? Ya, gengsi ya. Bicara gengsi. Orang tua juga kayaknya bangga gitu. Ini yang kemudian menarik orang, termasuk biaya di kedokteran ini sangat tinggi. Padahal belum tentu juga
penghasilan nanti menjadi dokter tinggi. Dan itu menghilangkan, ada satu rasa yang hilang ketika dia dibiayai dengan biaya tinggi. Apa satu rasa yang hilang? Kemanusiaan. Dan dia tidak mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Sementara Indonesia butuh, masih banyak wilayah yang kita bisa melihat dari berbagai berita, bagaimana wilayah-wilayah itu tidak tersentuh dan tidak ada dokternya. Dan tidak bisa disalahkan nanti ketika orang lulus dari kedokteran tidak mau di wilayah-wilayah tersebut. Karena apa? Mereka tidak akan merasa, tidak akan balik modal. Ini biayanya tinggi loh. Sekolah di kedokteran, bermiliar-miliar. Karena memang terus terang menjadi sesuatu yang prihatin bagi kita ya. Kalau untuk masuk aja dia harus ada kecurangan. Nantinya bagaimana dia? Apalagi ini bicara kedokteran nih, gitu kan. Untuk masuk jadi mahasiswa kedokteran aja sudah ada kecurangan. Nantinya bagaimana dia semasa mengalami pendidikan pun juga setelah dia jadi dokter. Wah gini, ya kan? Garbage in, garbage out, gitu kan? Yang jelek di awal pasti pun keluarannya pun akan jelek. Seperti itu konsepnya. Kalau Komisi 10 ini merapikan saja supaya ini kalau nanti outputnya jelas, orang tidak berburu kepada prodi-prodi favorit misalnya. Karena prodi favorit itu kadang-kadang itu halusinasi juga, utopia juga. Apa benar bahwa di prodi tertentu yang itu laris, itu menjanjikan untuk sama seperti yang dibutuhkan di dunia kerja? Ternyata enggak. Komisi 10 juga lagi terbengong-bengong karena baseline yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat RPJM dan RPJP itu ternyata keliru. Jadi baseline kita itu angkanya 53 dan sekarang ini 73 sudah. Padahal fakta yang benar itu kemungkinan 40 saja. Berarti kan tahun 2045 Indonesia emas dimulai dari SDM itu kayaknya agak berat. Kondisi sekarang ini kan ekonomi nggak baik-baik saja. Padahal kita mau meningkatkan APK, tambahlah KIP-nya. KIP-nya ditambah, diperbesar. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asapkah hiji, rukun sakabena, gitu lah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Ya deg-degan banget, keterima apa enggak, takut gitu. Itu jujur, saya emang deg-degan banget. Kayak takut enggak masuk gitu. Pas Fatihah, berdoa, sholat, dan tes. Ya enggak sedikit. Mungkin kata Iqbal nanti dia bisa ngurus beasiswa, diusahakan. Dia mendukung penuh. Kondisi sekarang ini kan ekonomi nggak baik-baik saja. Padahal kita mau meningkatkan KIP, mau meningkatkan APK sampai 38%. Ya tambahlah KIP-nya. KIP-nya ditambah, diperbesar. Ya jangan juga, ya pertama diperbesar, yang kedua distribusinya juga supaya adil ya. Jadi ada 46.000 nanti mahasiswa yang memenuhi syarat atau mengaku atau orang tuanya merasa kesulitan kemudian mengajukan KIP kuliah tapi nggak bisa. Komisi 10 mudah-mudahan bisa mengawal mereka dan mudah-mudahan tetap bermanfaat. Dan tadi syukur 46.000 orang anak-anak pinter yang lewat jalur SNBT maupun SNBP tetap mudah-mudahan mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan KIP kuliah. Bahkan yang di swasta tadi kalau sampai 200.000 mudah-mudahan ada jalan keluar. Kalau kami dari DPR ya memperjuangkan hak mereka supaya mereka mendapatkan kesempatan memperoleh kuliah. Apapun caranya, apapun regulasinya, pemerintah harus mempersiapkan. Belum ada konsentrasi khusus. Sementara di daerah 3T ini akses pendidikannya rendah. Angka partisipasi kasarnya juga untuk pendidikan ini masih rendah. Kalau dulu kita punya
daerah 3T. Sekarang tidak ada. Kalau toh itu tidak ada, tetap penganggaran secara khusus, kuota secara khusus untuk daerah 3T harus diberikan. Di samping itu, kita harus betul-betul juga memahami kontur di daerah masing-masing gitu loh. Karena kan itu tadi kondisi lapangan itu kan membuat ada disparitas, termasuk di dalamnya disparitas informasi dan hal-hal lain, sehingga memang pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan afirmasi, dan memang harus ada semacam roadmap-nya lah, ada semacam roadmap peta jalannya pengembangan pendidikan di daerah 3 itu bagaimana. Di tengah riuhnya pengumuman seleksi nasional berbasis tes, terungkap ada 122 program studi di beberapa kampus ditutup atau diubah statusnya agar lebih relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Yang pertama, kita sudah meminta kepada Diktisaintek untuk meninjau kembali terhadap penutupan prodi-prodi tersebut. Jika memang prodi tersebut ditutup, tentu harus ada kajian, analisis mendalam. Kajian sungguh-sungguh, apa betul ini tidak dibutuhkan? Saya menentang keras ketika kemudian bicara bahwa prodi pendidikan tidak lagi ada. Ini problem. Orang yang menerima kuliah di prodi pendidikan untuk menjadi guru, kemampuannya pasti berbeda dengan yang S1 biasa, tapi kemudian menempuh jalur program profesi. Nah, ini yang kemudian harus dipertimbangkan. Saya tidak mengatakan program profesi guru itu tidak relevan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika sudah ada kecukupan dari lulusan prodi pendidikan, mengapa harus memberikan di program profesi guru untuk yang dari luar prodi pendidikan? Apapun itu, prodi pendidikan lebih jauh lebih menguasai soal keilmuan, transfer ilmu. Hari ini bukan sekedar menginventarisasi masalah. Karena sebagai tentu saja di sini kita adalah kumpulan orang-orang berilmu ya di Kemendikbudristek. Tentu tren-tren pengaduan ataupun juga keluhan-keluhan yang terkemuka di masyarakat ini harus kita analisa dan dijadikan evaluasi yang sifatnya tentunya bisa mengantisipasi sebelum satu masalah menjadi skandal nasional atau viral gitu ya, atau menjadi kegaduhan gitu. Karena kita ingin setiap kebijakan itu negara itu hadir, mendengar, melindungi secara regulasi, secara regulator. Mungkin sudah banyak, tapi indikasi pelanggaran masih terus meningkat dan penyelesaiannya itu Pak Menteri gitu. Kadang-kadang kita berharap di tingkat kampus sudah beres. Kalau tidak beres, penyelesaiannya gimana? Nah, jadi kami melihat bahwa banyaknya aspirasi yang masuk ke masyarakat melalui DPR juga, sesungguhnya itu cermin bahwa masyarakat itu sebenarnya masih punya harapan gitu kepada pemerintah. Keinginan dari masyarakat bahwa keadilan dan pelindungan bagi setiap sivitas akademika itu memang bisa diwujudkan. Karena kementerian itu Pak, selain tentunya kita semua tahu ya sebagai regulator, tentunya menjadi tempat bernaung semua sivitas akademika. Ya mahasiswa, ya calon mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan orang tua, masyarakat umum ingin negara itu mendengar dan melindungi mereka, kan gitu ya. Pemirsa, bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri bukan hanya sekadar soal fasilitas edukasi, melainkan ruang sakral tempat mencetak calon pemimpin masa depan. Ketika proses memasukinya saja sudah dinodai oleh kecurangan sistemis, maka integritas masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Catatan evaluasi dari Komisi 10 DPR RI menjadi sinyal penertiban sindikat joki harus diusut tuntas. Sanksi yang diberikan juga harus memberikan efek jera pada pelaku kecurangan. Dan juga transparansi kuota mahasiswa kurang mampu harus dikawal tanpa kompromi. Semoga dengan rekomendasi dari parlemen ini menjadi pemantik perubahan nyata demi ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adil dan transparan bagi seluruh anak bangsa. Terima kasih Anda menyaksikan Rumah Parlemen. Kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi
Download Metro TV Extend sekarang.